Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Nadia dari kelas 2B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview bab 4 hukum pidana tentang hubungan sebab akibat atau disebut dengan kausalitas atau kausalite. Tujuan dari mempelajari hubungan sebab akibat ini yaitu untuk menentukan hubungan sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Dan ajaran kausalitas ini merupakan unsur objektif dari tindak pidana. Ada beberapa teori. Yang pertama, teori conditio sine qua non atau disebut dengan teori ekivalensi atau teori syarat mutlak yang dibawakan oleh von Bury dari Jerman. Kata kunci dari teori ini adalah setiap sebab merupakan syarat. Teori ini mudah diterapkan namun menimbulkan beberapa masalah karena terlalu membentang ke belakang sehingga tidak tahu batasnya sampai mana. Kemudian teori yang kedua adalah teori individualisasi, di mana teori ini mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab dengan melihat secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian atau disebut dengan post factum. Teori ini dianut oleh dua tokoh, yang pertama Bigmeyer dan yang kedua adalah Binding. Lalu selanjutnya ada teori yang ketiga, yaitu teori generalisasi. Teori generalisasi ini melihat peristiwa sebelum kejadian atau disebut dengan ante factum in abstracto, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama atau disebut dengan adekuat. Teori adekuat. Ada tinjauan terhadap teori kausalitas. Nah, teori adekuat atau teori kausalitas inilah yang sangat mendekati gitu dan dibilang teori ini paling banyak dianut karena mendekati kebenaran. Dan teori itu dibawa oleh von Kris, dianggap sebagai sesuai dengan jiwa hukum pidana. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.